Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Perbandingan Karakteristik Pendidikan Lintas Budaya dari Beberapa Negara, yang beranggotakan saya, Destanur Rahmawati Said, yang kedua Brilian Habib Pipo, yang ketiga Rena Fauziah Rambe. Perbandingan karakteristik pendidikan lintas budaya dari berbagai negara. Yang pertama Amerika, kedua Inggris, tiga Kanada, keempat Australia, kelima Jepang, keenam Korea, ketujuh Arab Saudi. Yang pertama yaitu karakteristik pendidikan lintas budaya di negara Amerika. Karakteristik pendidikan lintas budaya di Amerika yaitu yang pertama, awal muncul pada tahun 1960-an dan dikemukakan oleh Banks. Yang kedua, pendidikan multikultural berkembang di dalam masyarakat Amerika bersifat antar budaya etnis yang besar, yaitu budaya antar bangsa. Yang ketiga, terdapat 4 jenis dan fase perkembangan pendidikan multikultural di Amerika yang dikemukakan oleh Banks, yaitu yang A, pendidikan yang bersifat segregasi yang memberi hak berbeda antara kulit putih dan kulit berwarna, terutama terhadap kualitas pendidikan. Yang B, pendidikan menurut konsep salad bowl, di mana masing-masing kelompok etnis berdiri sendiri. Mereka hidup bersama-sama sepanjang yang satu tidak mengganggu kelompok yang lain. Yang C, konsep melting pot. Di dalam konsep ini, masing-masing kelompok etnis dengan budayanya sendiri menyadari adanya perbedaan antara sesamanya. Yang D, pendidikan multikultural melahirkan suatu pedagogik baru serta pandangan baru mengenai praksis pendidikan yang memberikan kesempatan serta penghargaan yang sama terhadap semua anak tanpa membedakan asal-usul serta agamanya. Yang keempat, tujuan pendidikan multikultural di Amerika yaitu proses Amerikanisasi, yaitu suatu kelompok etnis atau etnisitas adalah populasi manusia yang anggotanya saling mengidentifikasi satu dengan yang lain, biasanya berdasarkan keturunan. Yang kelima, ada upaya untuk mengubah pendidikan multikultural dari yang bersifat asimilasi atau berupa penambahan materi multikultural menuju ke arah yang lebih radikal berupa aksi sosial. Yang keenam, intinya adalah toleransi tidak hanya diperuntukkan untuk kepentingan bersama, akan tetapi juga menghargai kepercayaan dan berinteraksi dengan anggota masyarakat. Ini adalah contoh gambar multikultural di Amerika. Yang kedua yaitu karakteristik pendidikan lintas budaya di negara Inggris. Karakteristik pendidikan lintas budaya di Inggris yaitu yang pertama, pendidikan multikultural berkembang sejalan dengan banyaknya kaum imigran yang memasuki Inggris. Namun, masih terdapat perlakuan yang diskriminatif sehingga memunculkan berbagai gerakan yang berlatar belakang budaya. Gerakan ini merupakan gerakan politik yang didukung pandangan liberal, demokrasi, dan gerakan kesetaraan manusia. Yang kedua yaitu pendidikan multikultural terjadi karena dorongan dari bawah, yaitu kelompok liberal atau orang putih bersama dengan kelompok kulit berwarna. Yang ketiga, pada tahun 1968 didirikan Select Committee of Race Relations and Immigration atau SRRRI yang bertugas meninjau kebijakan imigrasi. Yang keempat, pada tahun 1981 terjadi perubahan agar pendidikan multikultural juga terlihat pada forum-forum pendidikan masyarakat seperti jaringan televisi BBC, yaitu dengan adanya terbit British Nationality Act yang menghendaki dari kebijakan tersebut. Yang kelima, pada tahun 1988 diundangkan Education Reform Act atau ERA yang mengandung dua arti, yaitu paham neoliberalisme
yang berarti percaya pada kekuatan pasar, dan neokonservatisme yang memberi kekuatan besar pada kontrol pusat. Ini adalah contoh multikultural di Inggris. Lalu yang ketiga yaitu karakteristik pendidikan lintas budaya di negara Kanada. Di Kanada ada konsep dan kebijakan multikultural yang harus memajukan bangsa dengan membandingkan dengan negara lain. Negara ini berusaha keras untuk tidak terlalu menggantungkan ekonominya pada Amerika Serikat dan mencoba mempersatukan multikulturalnya demi kemajuan bangsa. Lalu pada tahun 1972 didirikan Direktorat Multikultural di dalam lingkungan Departemen Luar Negeri untuk memajukan cita-cita multikultural, integrasi sosial, dan hubungan positif antar ras. Lalu Kanada sendiri merupakan negara pertama yang memberikan pengakuan legal terhadap multikulturalisme. Kebijakan multikultural dimasukkan dalam bentuk yang berbeda-beda di dalam program sekolah dan penataran guru. Kurikulum dikaji ulang untuk dilihat hal-hal yang mengandung stereotip dan prasangka antar etnis. Sejak tahun 1993, beberapa dewan pendidikan seperti Vancouver School Board melaksanakan penataran guru-guru untuk pendidikan multikultural, mendirikan komite penasehat untuk hubungan rasial, serta melembagakan hubungan rasial di distrik sekolah. Pengalaman di Kanada menunjukkan bahwa isi budaya atau cultural content di dalam kurikulum sekolah menempati urutan kedua, sedangkan yang utama adalah bagaimana mencapai kemajuan akademis. Pendidikan multikultural di Kanada tergantung di mana pendidikan multietnis itu berada di dalam kerangka struktur ekonomi, politik, dan sosial masyarakatnya. Nah, berikut contoh multikultural di Kanada. Lalu yang keempat yaitu karakteristik pendidikan lintas budaya di negara Australia. Paham multikulturalisme di Australia berkaitan erat dengan perkembangan politik, yaitu terutama Partai Buruh. Pelaksanaan pendidikan multikultural di Australia dapat dibedakan menjadi 3 fase perkembangan. Salah satu tujuan pendidikan multikultural di Australia adalah menemukan kesadaran dan kontribusi dari berbagai latar kebudayaan untuk membangun Australia. Pendidikan multikultural Australia mempunyai wajah yang spesifik. Kebijakan imigrasi dan masalah etnis dipecahkan secara konsensus dari seluruh masyarakat. Ada pakar yang berpendapat bahwa Australia merupakan masyarakat yang polietnik, bukan multikultur. Dalam arti, Australia lebih bercorak Anglo-Saxon yang menerima kebinekaan selama tidak mengganggu atau mengubah gaya hidup masyarakat Anglo-Saxon tersebut. Nah, berikut contoh multikultural di Australia. Nah, selanjutnya adalah karakteristik pendidikan lintas budaya di negara Jepang. Karakteristik pendidikan lintas budaya di Jepang telah berubah dari masyarakat multi-etnik menjadi multikultural. Awalnya Jepang terdiri dari ras penduduk yang homogen, tetapi kemudian berubah karena banyak pekerja dari luar yang masuk. Contoh multikultural yang ada di Jepang kita dapat lihat seperti gambar di atas. Selanjutnya lagi seperti yang kita tahu sendiri, karakteristik pendidikan lintas budaya di negara Korea. Karakteristik pendidikan di lintas budaya di Korea, yang pertama, sekarang ini di Korea dibagi menjadi Korea Selatan dan Korea Utara secara politik. Korea adalah salah satu negara monokultur dengan satu suku bangsa. Yang kedua, di antara ini, jika membandingkan dengan negara multikultural, persoalan paling besar adalah bahasa asing, khususnya bahasa Inggris. Yang ketiga,
Korean Wave Hallyu mengakibatkan angka orang asing yang masuk ke Korea semakin bertambah. Yang keempat, cara yang dilakukan pemerintah Korea adalah perbaikan pengertian mengenai perbedaan budaya lain dengan budaya Korea. Kalau tidak memperbaiki pengertian mengenai perbedaan secara budaya, Korea masih akan tertinggal menjadi negara eksklusif. Yang kelima, selain itu, agar Korea mengatasi limitasi monokultur untuk menjadi sosial monokultur yang berimbang, sebaiknya banyak orang Korea, khususnya para pemuda, harus mengalami budaya dan sosial lain. Contoh multikultural yang ada di Korea kita dapat lihat di gambar slide berikut ini. Selanjutnya, karakteristik pendidikan lintas budaya di negara Arab Saudi. Karakteristik pendidikan lintas budaya di Arab Saudi yaitu pendidikan multikultural di Arab Saudi tidak menggoyahkan budaya untuk tidak bergandengan dengan teman lawan jenis. Negara Arab Saudi dikenal dengan negeri kelahiran Islam yang dalam kehidupan sehari-hari menerapkan ajaran yang dijelaskan dalam Al-Quran sebagai pedomannya. Selanjutnya, pendidikan lintas budaya dalam negara Arab Saudi meyakini bahwa perempuan merupakan nilai kehormatan pada keluarga. Selanjutnya, dalam berkomunikasi Arab Saudi berbiasa suara keras untuk mengekspresikan kekuatan dan ketulusan apalagi kepada orang yang mereka sukai. Arab Saudi menggunakan dua macam bahasa yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu bahasa Fushah dan bahasa Arab Amiyah. Budaya mujamalah atau bahasa basi, yaitu orang Arab Saudi tidak berbicara secara langsung, tetapi mereka akan berbicara banyak hal yang tidak perlu didahulu. Contoh multikultural yang ada di Arab Saudi kita dapat lihat lagi di slide berikut ini. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada tambahan maupun pertanyaan, mohon silahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.